Bagi kaum wanita nih, cowok nakal itu sensasinya lebih menantang. Memang dominan udah circle mereka gitu kan. Jadi satu komplot, apalagi dalam satu kosan. Sampai gue nakal ini segala macem lah. Gue rokokan sampai dia pajang di post story. Norak tau gak sih? Norak. Yeah. Oke guys, selamat malam. Pasti ketemu lagi ya sama kita. Hari ini cuaca sering gak mendukung ya. Sering hujan. Terus udara juga gak stabil. Ini juga aku udah rada-rada, hidung udah rada mampet ya. Jadi maaf kalau suaraku rada-rada terganggu gitu. Iya, udah serak-serak gimana gitu, gak enak kan gitu. Jadi mohon maaf ya. Tapi kalau udara dingin-dingin kayak gini nggak seru deh kalau nggak ada yang dipeluk, kehangatan gitu ya, butuh dengan kehangatan. Tapi yang bagi punya ayang, kayak nggak punya ayang ya silahkan cari di luar sana. Gue kemarin sempet sih udah enak-enak tidur, udah hujan menemani gitu, terus tiba-tiba gue ditelepon sama salah satu temen gue. Dan temen gue tuh pada nangis karena dia lagi disakitin sama cowoknya. Bisa dikatakan cowok dia sih ya nakal lah ya. Tapi kenapa masih dia setia gitu? Nah, ngomong-ngomong masalah nakal nih, boleh lah ya kita bahas tentang cowok nakal gitu. Nah, nakal itu kayak gimana ya, sensasinya lebih menggoda bagi para kaum wanita nih. Kenapa aku bilang seperti itu? Ngerasa gak sih kalian cowok yang sering kita tangisin, yang sering kita bucinin, yang sering kita sayang gitu, sayang banget sampai kita ngerasa bego banget gitu ya. Itu rata-rata cowok yang satu nakal, dua nggak tahu diri, tiga bangsat. Iya nggak sih? Bukannya kita tuh membahas tentang kenakalan cowok ya, enggak sih. Tapi rata-rata seperti itu. Kenapa? Bagi kaum wanita nih, cowok nakal itu sensasinya lebih menantang. Ada dua kemungkinan ya, nih. Karena wanita itu yang pertama nih, kenapa dia lebih memilih cowok nakal? Yang pertama ya, dominan banget nih bagi para cewek. Mungkin karena circle mereka sama gitu. Pergabungan mereka sama antara si cowok dengan si cewek ini sama-sama nakal. Jadi nyambung aja gitu. Iya enggak sih? Nyambung aja gitu. Jadi kita nggak bisa munafik, nggak bisa apa gitu. Jadi memang dominan udah circle mereka gitu kan. Jadi satu komplot, apalagi dalam satu kosan, satu rumah, udah circle-nya sama, bebas banget gitu ya. Jadi perpaduannya sih ya udah kita sama-sama nakal, tapi lu nakal sama gue aja, jangan nakal sama orang lain gitu. Itu beda ya. Tapi cowok nakal itu yang kayak gimana sih? Nah nih, ngomong-ngomong cowok nakal nih, setiap manusia nih, setiap kaum wanita nih udah pada tahu kalau dia punya hubungan sama cowok nih, cowoknya udah brengsek gitu. Tapi kenapa dia itu mempertahankan? Yang pertama nih, karena si cowok nakal ini pertama pinter ngerayu, kedua dia pinter untuk mencari kenyamanan si wanita, pinter banget. Beda sama cowok yang dieman ya, beda nih. Tapi kadang ada sih cowok yang dieman tapi dia nakal. Gitu, diam-diam jinak-jinak merpati gitu ya. Tapi tunggu ya guys ya, lebih baik kita itu tahu si cowok ini udah nakal daripada dia diam-diam nakal di belakang. Karena apa? Kalau cowok nakal yang barbar nih, yang suka minum, dugem, sering bareng sama wanita ini ya, circle mereka yang mungkin nakal juga ada nakal sama sepeda, model sepeda sport gitu kan. Itu sudah circle mereka gitu, udah bermacam-macam, mereka udah tahu si cewek ini rayonnya seperti ini, seperti karena apa? Gue nggak munafik ya, karena bagi gue nih cowok nakal itu sensasinya lebih menggoda guys. Kenapa?
karena ketika kita ngambek kadang si cowok nakal ini nggak pernah mementingkan dirinya gitu, lebih mementingkan kenyamanan si wanita gitu ya. Mbok yo arek wedok ojo dilarani rek, dialusin, dielus-elus ngono. Jadi dia tahu si wanita nih harus butuhnya seperti ini karena circle mereka kan pertemanannya tuh udah nakal kan. Jadi tipuan-tipuan dan rayuan-rayuan untuk menghalusi para wanita itu pinter guys. Jadi si wanita ini, kok gue lebih nyaman sama dia ya, kok gue lebih bahagia sama dia ya gitu, sampai-sampai dia nggak bisa move on. Ya nggak sih? Mau cowoknya dia mau nakal seperti apapun, si wanita ini tetap akan bertahan. Tapi inget ya, ada wanita itu lebih memilih cowok nakal karena satu, tampang, karena kayak gitu ya. Jadi si cewek ini untuk berusaha, gue pasti bisa berubahin nih cowok, gue pasti nih bisa si cowok ini lo sama gue gak nakal lagi. Memang ada ya cowok yang seperti itu, memang ada. Tapi namanya perubahan seseorang itu gak bisa karena dari orang lain, gak bisa kita paksakan untuk lu harus, kalau lu pacaran sama gue nih, lu harus bisa berubah, lu harus berhenti ngerokok, lu harus berhenti minum, lu harus berhenti cewekan gini. Guys, dia hanya manusia biasa gitu ya, nggak bisa kita paksakan. Tergantung dari si cowok ini. Kalau si cowok ini emang sayang sama lu, dia akan berubah sendirinya gitu loh, dengan effort dia gitu. Feedback kita ke dia harusnya seperti apa gitu kan. Tapi banyak sih laki-laki yang tahu gitu, ini wanita cocoknya gue jadiin seorang pasangan atau istri ya. Oh nih cewek pantasnya udah cuma dibuat mainan. Itu ada loh ya, itu ada. Ingat ya, itu ada. Nah, jadi bagi para wanita nih, jangan berharap untuk pacar lu bisa berubah. Karena sewaktu-waktu kalau dia udah bosan sama lu, dia udah gak sama lu lagi, dia akan kembali dengan dunia mereka. Seperti itu. Nah, beda nih sama cowok yang udah memang barbar dia nakal loh ya. Karena gini, lebih baik kita tuh terlihat nakal ya di depan orang, daripada kita di depan orang kita nggak nakal tapi di belakang kita bangsat gitu. Nah itu dia. Karena apa? Gini ya guys ya, nggak ada anak itu yang nggak nakal, nggak ada ya. Gue garis bawain, nggak ada orang itu yang nggak nakal. Karena apa? Pasti mereka punya proporsi nakal tuh yang berbeda-beda. Ada yang di bawah, ada yang setengah, ada yang spek udah di atas, udah ada yang suhu, udah ada yang legend. Itu pasti ada gitu loh. Karena apa? Gue bilang seperti itu. Kalau masih anak SMA beda nih ya. Kalau masih anak SMA masih tahapannya mereka setengah lah ya, setengah. Beda sama anak SMP. Anak SMP remaja itu masih ingin tahu tuh ada, mencoba gitu. Nah, ketika dia beranjak menjadi anak yang dewasa nih, SMA nih, udah SMA itu mereka udah mulai tahu nakalnya, udah tahu gini. Nah, dunia luar dia udah tahu begini begono. Sama cewek ini dia mencoba ini, oh iya nggak terjadi apa-apa. Nah, ketika dia udah lulus nih, dia udah legend. Dia udah mulai ngerasa oke, kita mencari jati diri. Kenakalan mereka udah ya speknya udah suhu ya, udah dibilang suhu, yang ibaratkan dia baru minumnya sembunyi-sembunyi, mabok sembunyi-sembunyi. Sekarang udah enggak, udah barbar di depan orang tua. Makanya ada kata-kata hormati orang tua. Eits, tunggu dulu, hormati orang tua yang mana dulu nih? Nah, orang tua ini ada dua guys, ingat nggak sih? Nah, ada lagi nih orang tua yang berwarna ungu, anggur. Nah, udah awal nih kalau anak-anak baru nakal di story dipajang kan, sampai oh gue nakal nih segala macem lah, gue rokokan sampai dia pajang di post story. Norak, tau gak sih? Norak ya, tapi kita maklumin ya, namanya juga orang yang baru nakal. Nah tapi ketika mereka beranjak SMA, mereka nakal paling cuma bikin story thread, info, begono. Tapi kalau anak yang udah spek legend nih, suhu, nggak perlu dia harus bilang info ataupun stories, nggak usah segala macam. Ya udah guys ngopi, nah
Nah, dari artian ngopi nih, ngopi. Yang awalnya ngopi, lama-lama dia, oke, kita budget. Oke, kita info ke sana aja. Tempat dugem lah. Nggak perlu mereka di infoin atau di post segala macem supaya memancing gitu ya. Itu norak banget tau nggak? Tapi kalau bagi udah yang spek atas ya udahlah, udah biasa gitu kan. Nah, jadi untuk para wanita nih ya, menurut gua nih, jangan terlalu berharap dengan perubahan seseorang. Itu nggak akan terjadi guys. Berubah sih, tapi hanya sementara. Sekarang gini, gue balikan sama lu nih, sama cewek nih. Kalau lu dipaksa berubah, lu nggak boleh seperti ini, lu seperti ini, seperti ini. Cewek tuh egois juga tau nggak? Dia nggak akan mau. Kita tuh hanya wanita biasa juga guys, sama wanita dengan laki-laki tuh sama. Jangan berharap untuk berubah. Tapi gini, ada kata-kata gini, laki-laki memilih wanita, entah itu yang nakal atau itu yang rusak atau itu yang alim. Senakal-nakal wanita masih bisa kita perbaiki untuk kaum laki-laki ya. Tapi kalau wanita udah salah pilih, sama aja dia itu salah pilih pemimpin guys. Paham kan maksud gue? Nah, syukur-syukur nih para wanita nih pinter nih buat si cowok ini bakal berubah. Si cowok ini akan berubah karena tahu karakter si wanita ini, dia memang bener baik, dia memang bener-bener punya kriteria yang value yang berbeda lah dengan yang lain itu ya. Tapi menurut gue sih, gue jujur nih, kalau gue tuh memang lebih suka sama cowok yang nakal, menantang. Karena apa guys? Cowok yang nakal itu kadang pemberani, tau gak? Satu, berani membela pacarnya. Kedua, dia berani menerima resiko. Ketiga, dia itu cerdas sebenarnya. Kalau cowok nakal tuh kebanyakan cerdas guys. Cerdasnya apa? Circle mereka setiap punya masalah, mereka itu mencari solusi langsung sat-set gitu loh. Beda sama yang dieman ya. Kalau yang dieman itu rata-rata tapi gue nggak tahu gue harus apa. Salah satu contoh mungkin hamil duluan ya. Dia bingung dengan pendiam dia gitu. Terus gue harus apa? Karena circle pertemanan dia sedikit gitu loh guys. Tapi kalau cowok yang nakal, dia udah banyak circle-nya. Dia entah itu harus apa. Kadang kan ada teman nih, udah lo tanggung jawabin, lo kan berani nakal nih, berarti lo harus nerima resiko dong. Nah itu ya. Tapi beda lagi ada sih cowok yang gak mau tanggung jawab gitu kan. Tapi dalam artian dia udah tahu. Tapi sih rata-rata ya menurut gue cowok nakal sih dia udah pinter sih menurut gue ya, udah pinter. Ngomong-ngomong cowok nakal nih, pastinya menantang untuk para wanita itu apa? Lebih nyaman. Karena dia tahu, cowok nakal itu tahu sensi-sensi wanita, amarah wanita, bisa mengontrol. Dia diajak gimana sih yang awalnya dia marah, akhirnya dia redem gitu. Di situ untuk para wanita tuh banyak banget loh ya yang melihat si cewek ini udah tahu kalau si cowok ini bangsat, tapi kenapa masih bertahan? Nyaman guys. Karena gini, dia nggak memandang fisik dia nggak memandang wajah dia, harta dia gitu. Tapi dia nyaman gitu. Karena wanita itu lebih mengutamakan nyaman ya. Beda sama cewek yang lainnya. Mungkin kalau cewek matre beda lagi nih, karena dia menguntungkan dari uang, segi materi gitu. Tapi kalau cowok yang udah nakal, dia dapet spek cewek yang tulus nih, si cewek itu nggak akan berhenti sayang sama dia sebelum dia capek gitu loh. Mbok yo koncone sampai ngomong berbusa pun sama si cewek ini, dia itu nakal, dia itu bangsat. Kenapa kamu masih mau bertahan? Si cewek ini nggak akan berhenti guys. Karena apa? Si cewek ini masih belum capek. Diselingkuhin dia mau, diporotin dia mau, dia diajakin yang nakal-nakal dia oke mau lah ya. Tapi si cewek ini masih bertahan karena apa? Dia masih belum capek. Tapi ketika dia udah capek nih, untuk para cowok nih, ketika dia udah capek, ketika dia udah memang bener-bener dia mundur bukan karena dia itu kalah, udah capek, belum capek, dia akan mundur, dia akan ninggalin lo. Jadi jangan sekali berharap lu kalau udah dapet cewek tulus nih, terus lu nakal. Tolong ya, dipertahankan. Karena nggak ada lagi ketulusan. Seorang wanita itu gini guys,
bener ya, mungkin bener ketulusan seseorang itu tidak akan datang 2 kali. Ada kesempatan, tapi ketika lu melakukan kesalahan itu, dia akan tetap mundur. Kenapa? Dia udah capek. Dia akan mencari yang lain. Ketika dia menemukan yang nyaman, ketika dia udah menemukan yang nggak nakal nih, tapi dalam artian masih bisa dibimbing gitu, fix lu akan ditinggalin. Oke ya guys ya, mungkin hanya ini yang gue bisa ceritakan sama lu ya. Karena apa? Tiap orang juga beda-beda nih. Ada yang speknya ingin nakal, ada yang enggak, ada yang pengen si cewek ini dapet yang alim atau yang enggak gitu. Udah beda-beda lah. Setiap wanita pasti berbeda kriterianya. Oke guys ya, mungkin malam ini cuma ini aja yang gue ceritain ya sama kalian. Tapi jangan khawatir sih, senakal-nakalnya laki-laki, dia akan tahu titik dimana dia akan berubah. Jangan selalu menyalahkan laki-laki itu bangsat. Gak ada wanita juga ada bangsat-bangsatnya sih menurut gue ya. Karena si laki-laki juga bisa selingkuh, si wanita juga bisa selingkuh gitu. Oke guys, untuk malam ini cukup sampai sini ya. Mungkin kalian ada yang mau dicurhatin atau minta solusi pada kita, kalian bisa nge-DM ataupun ya komen lah di bawah. Jangan lupa ya, tapi di like dan di subscribe. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Yeah.